Shalom, Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali. Pagi, Pak. Ya. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami boleh kembali bersekutu dalam Zoom meeting di pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah melalui sharing firman Tuhan sebentar ini kami sama-sama boleh diberkati dan kami boleh terinspirasi dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, kami undang Roh Kudus untuk beracara dengan leluasa di dalam setiap hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi. Selamat pagi, salam sehat, Shalom, Pak. salam sejahtera. Baik, Shalom. 1 jam ke depan ini kalau sempat saya akan cerita. Ini sebenarnya cerita Bapak Ibu ya, tidak mengkhotbahi. Karena kita semua sini adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kita tahu bahwa Alkitab itu menceritakan dan mengisahkan tentang kehidupan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Dan hebatnya Alkitab kita ini bukan hanya menceritakan sisi positif dari kehidupan tokoh-tokoh tersebut. Ya, walaupun dalam bahasa Inggris Alkitab ini disebut Holy Bible. Tapi tidak semua ceritanya holy. Ada sisi-sisi negatif yang juga dibukakan. Jadi Alkitab kita ini transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada dusta di antara kita. Ibarat cermin. Kalau kita bercermin, kalau rambut kita belum disisir, kusut, pasti tampilan di cermin itu rambut kita kusut. Tidak mungkin tampilannya beda. Alkitab juga seperti itu. Kalau kita renungkan baik-baik, selalu ada sisi baik dan buruknya dari setiap tokoh. Sedekat apapun dia dengan Tuhan, sisi negatifnya tidak ditutupi Tuhan. Itulah bedanya Alkitab dengan kita ya. Kalau kita biasanya kalau cerita sama orang, pasti sisi negatif kita nggak kita ceritakan. Malu kita. Takut orang nanti menghakimi kita, menjelekkan kita atau ya meremehkan, merendahkan kita. Tapi Alkitab kita ini luar biasa ya. Maksud dan tujuannya saya pikir adalah inilah namanya free will, kehendak bebas. Tuhan kasih menu seperti di rumah makan Padang. Tinggal pilih makan rendang kah, makan ikan bakar kah, tergantung kita. Tuhan buka bagaimana kita melihat tokoh ini. Kita mau teladani positifnya atau negatifnya. Dan setiap cerita dalam Alkitab dari tokoh-tokoh itu, kita akan bisa belajar kalau setiap tokoh itu melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, pasti ada murka Tuhan. Dan ini menjadi teladan bagi kita, menjadi pembelajaran. Oh ternyata Tuhan begitu. Dan kalau ada yang positifnya, sisi baiknya, maka akan ada berkat Tuhan atas dia. Setiap tokoh yang ada diceritakan di Alkitab itu. Tuhan itu dikatakan adil dan memang adil. Dari setiap kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca dari kitab Kejadian sampai nanti di Perjanjian Baru pasti selalu ada yang seperti itu. Tuhan itu adil. Baik. Kita kasih contoh Bapak Ibu seperti Kain membunuh Habil.
Itu di Kejadian 4. Padahal luar biasa Tuhan menciptakan ya. Luar biasa cerita-ceritanya. Tapi di Kejadian 4 langsung ada kasus pembunuhan pertama di muka bumi yang ditulis oleh Alkitab. Mungkin kalau hal ini terjadi dalam keluarga kita, ada salah satu keluarga kita jadi pembunuh, pasti kita nggak cerita sama orang. Kita tutupi, malu kita. Masa ada sih keluargamu penjahat gitu ya kira-kira ya. Tapi Tuhan tidak malu, dia ceritain Kain membunuh Habil. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Kain dihukum. Lalu ada lagi tokoh yang luar biasa juga dalam perjanjian lama, Musa. Musa itu juga seorang pembunuh. Dia membunuh orang Mesir. Dan dia lari ke tanah Midian. Kabur istilah zaman sekarang. Tidak bertanggung jawab. Karena dia takut dihukum sama Firaun juga. Kalau kita pikir-pikir, kok bisa ya? Tapi Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan memakai Musa. Kemudian menjadi alatnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Luar biasa ya. Padahal kalau zaman sekarang kalau sudah kasus membunuh itu kan sebenarnya sudah nista juga ya. Membunuh kalau di dalam 10 hukum Tuhan yang diterima oleh Musa itu kan membunuh itu hukum ke-6. Jangan membunuh. Tapi Musa sudah pernah membunuh. Seperti kayak paradoks ya. Musa menerima hukum 10 hukum Tuhan itu salah satunya jangan membunuh. Tapi Musa punya masa lalu membunuh. Tuhan buka semua ya. Kalau zaman sekarang misalnya lah Musa ini membunuh di Indonesia, maka dia kena pasal 338 KUHP. Ancaman penjara 15 tahun Bapak Ibu. Ada lagi cerita membunuh. Daud. Daud juga membunuh. Sama seperti Musa. Lebih parah lagi Daud. Daud itu membunuh dengan berencana. Wah, ini lebih parah ya. Kalau Musa itu membunuh tanpa rencana karena dia melihat orang Israel dipukul sama orang Mesir. Lalu dia membela itu orang Israel, kalau Alkitab bilang orang Ibrani ya, masih ditulis dengan Ibrani. Jadi dia membela lalu dia membunuh. Kalau Daud terang-terangan membunuh dan direncanakan dengan matang. Ini kasus pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana mati. Atau paling tidak seumur hidup. Kayak Ferdi Sambo kan tuntutan mati. Tapi kemudian naik banding menjadi seumur hidup dia. Dia dengan pengacaranya jadi seumur hidup. Ini kasus besar sebenarnya Daud ini ya. Kenapa dia harus membunuh Uria? Supaya mendapatkan istrinya. Waduh, jelek sekali. Kalau kita lihat ini Alkitab, sebenarnya sisi-sisi negatif dari tokoh yang luar biasa dipakai Tuhan, ternyata dia juga punya sisi gelap dari setiap kehidupan mereka itu. Contoh Daud, kurang apa Daud dipakai Tuhan? Mazmur Daud, dia seorang pemazmur. Dipakai Tuhan dari mulai nol. Dari tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Dan dipakai Tuhan membunuh Goliat. Dan akhirnya Tuhan memang sudah tentukan dia harus menjadi raja pengganti Daud. Ada lagi tokoh lain sebenarnya yang tidak kalah seru, yaitu Abraham. Kita tahu Abraham ya Bapak Ibu ya. Wow, itu sahabat Tuhan. Tiap hari ngobrol sama Tuhan kayak kita ngobrol dengan teman kita ya. Sahabat Tuhan dia. Bapak orang beriman. Predikatnya luar biasa. Tapi ada sisi gelapnya Abraham ini. Apa sisi gelapnya? Kita semua tahu lah. Abraham itu menyuruh istrinya berbohong waktu di Mesir. Supaya apa?
supaya dia jangan dibunuh sama orang Mesir karena istrinya cantik. Jadi dia bilang sama istrinya, istriku, kau kan cantik jelita, Mbak, bintang film India, ya kan gitu. Nanti kalau ditanya orang Mesir, bilang aku ini bukan suamimu ya, aku ini saudaramu supaya aku tidak dibunuh. Lah ini kan lucu ya Bapak Ibu ya. Dia tuh menyuruh istrinya untuk bersaksi dusta. Sebenarnya secara hukum Tuhan dia melanggar hukum ke-9. Tapi ya itu kita bisa belajar bahwa manusia itu ya tetap manusia gitu loh. Siapapun dia, dipakai Tuhan dengan luar biasa sekalipun tetap manusia. Artinya dia bisa berbuat salah dan dia bisa dalam kelemahan juga. Satu lagi juga Bapak Ibu, ya banyak sebenarnya tapi saya tidak ceritakan semua, terlalu panjang. Salomo. Kita tahu bagaimana Salomo berhubungan dengan Tuhan, dia berdoa segala macam, permintaannya justru kita salut ya. Dia tidak minta harta, benda segala macam ditawarkan Tuhan. Wow, seru ya. Kalau kita seperti itu, hei Leo, kau minta apa sama aku kata Tuhan? Wow. Langsung mungkin mata saya hijau ya. Tapi Salomo ini luar biasa berhikmat. Dia cuma minta yang non material. Tapi Tuhan kasih bonus semua yang material juga Tuhan kasih. Tapi, nah ini dia Bapak Ibu. Ya Salomo itu juga sama lah seperti kita. Manusia ya tetap manusia, masih daging dan darah. Istrinya 700. Gundiknya 300. Total 1000. Tapi yang jadi persoalan ditulis Alkitab. Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Tadinya begitu dekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, luar biasa. Tapi bisa jatuh dalam penyembahan berhala oleh karena istri-istrinya. Kenapa? Istri-istrinya itu dia ambilnya ada istri Firaun, anaknya Firaun, berarti orang Mesir. Ada juga orang Moab, ada juga orang Amon, orang Edom, orang Sidon, orang Het. Ini semua penyembah berhala ini. Otomatis dia pun tergiring, terbujuk rayu, kena gombal sama istri-istrinya. Kalau kau cinta sama aku, ya kau sembah juga lah Tuhan kami, dewa-dewa kami. Akhirnya Salomo pun bertekuk lutut. Itulah wanita ya. Sekuat-kuatnya iman laki-laki kalau sudah bertemu dengan perempuan diragukan. Salomo kurang dekat apa dengan Tuhan, dan Tuhan begitu kurang apa memberkati dia luar biasa, tapi karena ada istri, akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala, dan diizinkanlah patung-patung dewa-dewa ada di tanah Israel untuk disembah. Luar biasa. Kita baca kisah Salomo ini dalam 1 Raja-Raja 1 sampai 11. Pasal 11 Salomo meninggal. Itu endingnya tidak bagus Salomo. Ya, tidak happy ending kalau film. Tapi itulah Tuhan melalui Alkitab buka semua borok-borok daripada hamba-hambanya itu. Supaya kita yang membacanya bisa belajar dan bisa kita melihat Tuhan itu adil. Itulah keadilan Tuhan. Dan supaya kita tidak meniru yang jeleknya. Pasti Tuhan maunya seperti itu. Supaya kita meniru yang baiknya. Tapi sayangnya anak-anak Tuhan banyak yang meniru jeleknya ya. Seperti Salomo punya 700 istri. Kalau zaman sekarang punya 02, 03, 04. Nah, itulah zaman sekarang. Kalau sudah punya harta, punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, pastilah 02, 03, 04, dan 00 lainnya. Bapak Ibu, itulah gambaran contoh beberapa
tokoh di Alkitab yang sebenarnya miris bagi kita ya. Kok bisa ya? Seperti kemarin viral ya, ada pendeta mualaf. Wah, sebenarnya banyak yang mualaf pendeta, tapi minggu lalu itu videonya viral. Pendeta mualaf. Kalau kita pikir-pikir kok bisa ya? Dia kan pendeta, sudah berkhotbah, sudah tahu firman. Tapi ya meninggalkan Yesus. Ya itulah dia, karena di Alkitab sudah ada contoh juga kok. Nah, Bapak Ibu, ada satu tokoh dalam perjanjian lama juga yang luar biasa menurut saya. Sebenarnya ini yang mau saya sharingkan, bukan yang tadi itu hanya pembukaan. Tokoh itu kalau menurut saya boleh dijadikan idola. Karena dia kehidupannya sebenarnya seperti kita zaman sekarang ini. Rata-rata memang kita itu ingin seperti dia dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan keluarga. Ingin seperti dia ini. Dan dia itu luar biasa. Tokoh itu pasti kita sudah tahu kalau saya sebutkan namanya. Namanya itu adalah Bapak Ayub. Mari kita Ibu baca Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Kita menteladani kehidupan Ayub yang dalam Alkitab rasanya dari pasal 1 pasal 42 tidak ada diceritakan boroknya, sisi negatifnya. Luar biasa ya. Hampir sempurna, perfect. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Kita baca Ayub 1 sampai 5 saja ya. Ini ceritanya kan dia panjang. Nanti saya cuman ambil ininya saja, inti-inti sarinya. Untuk kita melihat apa yang perlu kita lihat, kita teladani dari Ayub yang luar biasa ini. Ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berarti anaknya 10. Pasal ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu. 500 pasang lembu berarti 1.000 ekor lembu. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Berarti korban bakarannya ada 10 ekor. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, bukan sekali-kali, bukan kalau ingat, kalau tidak lupa. Senantiasa. Bapak Ibu, kalau kita lihat pasal ayat 1 tadi, ini langsung Alkitab mencatat orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini ceritanya mirip dengan riwayat Nuh. Kita lihat Nuh, Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9.
Sebentar Bapak Ibu, saya buka Alkitab. Kejadian 6:9, judul perikopnya Nuh dan bahteranya. Ayat 9, inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Sama 11-12 dengan Ayub. Ayat 2, mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini masuk cerita keluarga. Kita baca Kejadian 6 ayat 10. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. Sama ya, tutur katanya sama nih Alkitab. Nanti kita lihat kenapa bisa begitu ya. Yang membedakannya di ayat 3. Kalau Nuh tidak menceritakan harta kekayaannya, makanya beda. Makanya saya katakan Ayub ini sempurna sebagai manusia. Kalau Nuh di ayat selanjutnya setelah bicara anak, langsung Tuhan bilang bumi itu sudah hancur karena kejahatan manusia. Nah, di Ayub tidak. Di Ayub cerita tentang kekayaan. Bapak Ibu, kita melihat di sini. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tuhan menempatkan harta di nomor 3. Tuhan menempatkan keluarga di nomor 2. Tuhan menempatkan hubungan dia dengan Tuhan nomor 1. Itulah yang menjadi prioritas Tuhan sebenarnya dalam hidup manusia. Tuhan tidak melihat harta kita. Dia nggak peduli kita punya harta atau tidak punya harta. Karena ada orang yang memang hidupnya tidak berkecukupan. Hidup sederhana. Ada orang yang tidak berkeluarga, jadi tidak punya anak. Tapi yang penting sama Tuhan adalah bagaimana hubungan manusia dengan dia. Itu yang prioritas. Karena bicara saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ini kan bicara intimasi, keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, pasti kita saleh dan jujur. Kalau kita dengar-dengaran dengan Tuhan, pasti kita akan menjauhi kejahatan. Karena saleh dan jujur itu, menjauhi kejahatan itu kan bisa terjadi itu efek akibat dari karena kita punya rasa takut akan Tuhan. Aduh, gak enak ya bohong gitu ya. Kenapa? Kita takut sama Tuhan. Aduh, gak enak ya kalau kita tidak berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat, rasanya langsung berdebar-debar jantung kita. Dek, 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 dek. Kenapa? Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena ada roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu akan ada kalau kita intim dengan Tuhan. Kalau tidak, ya tidak mungkin ada. Sama saja, orang akhirnya terbiasa bohong dengan tidak bohong. Dusta dengan tidak dusta udah biasa. Tipu dengan tidak nipu udah biasa. Sudah tidak ada lagi dek, 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 dek dalam hatinya. Kenapa? Ya tidak ada makanan rohnya. Tidak ada firmannya. Firman Tuhan tidak ada lagi dalam hati manusia. Sehingga dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Bagi dia semua oke-oke saja. Tipu-tipu orang itu ya fine-fine saja. Bohong sana sini ya fine-fine saja. Tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Saleh itu adalah taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Itulah pengertian saleh. Jujur itu berarti tulus hati, tidak curang, berkata apa adanya. Jadi Ayub ini orangnya tipikalnya seperti itu. Jujur,
saleh, taat beribadah, sungguh-sungguh beribadah, orang beriman dengan kata lain. Nah, kalau kita lihat iblis yang mencobai Ayub dalam kasus kisah Ayub ini, kita lihat ya, bertolak belakang nih. Tuhan dengan iblis itu memang betul-betul antagonis ya. Tidak sama. Waktu Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai, apa yang dilakukan oleh iblis? Kita tahu dalam pasal ayat selanjutnya dari pasal 1 itu, iblis duluan mengambil harta. Jadi dia masuk dari nomor 3 tadi. Bagi Tuhan itu tidak prioritas, tapi bagi iblis itu prioritas. Untuk masuk duluan dari situ. Dia hajar Ayub. Apa yang dia miliki, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Habis sekejap, ludes, lenyap, tak berbekas. Itu iblis. Karena dia tahu manusia itu kalau lihat harta hijau matanya. Kalau duluan yang mata hijau nih aku ambil dari dia, ini jatuh nggak nih orang? Berbalik nggak dari Tuhan? Jadi mualaf nggak dia nih? Nah itu yang terjadi toh. Bukan hanya artis yang jadi mualaf gara-gara harta kekayaan, jabatan, pangkat. Ini bicara kita jabatan pangkat ya. Kalau zaman sekarang jabatan, pangkat, harta kekayaan. Nah ini. Itu yang manusia demen itu. Lalu maka iblis pun masuk dari situ. Ayub dihajar dari situ. Lalu apa lagi? Anaknya baru dihajar. Biasanya kita merasa keluarga itu adalah harta yang paling berharga, kan begitu toh? Itu kan sudah menjadi semboyan. Harta atau keluarga itu adalah harta yang terbesar. Iblis bilang, aku ambil anakmu itu 10 itu. Gimana coba? Kita lihat dulu ini Ayub. Masih oke nggak dia sama Tuhannya? 10 anak diambil bersamaan. Itu kan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bukan satu-satu, hari ini 2, besok 3, lusanya lagi 2 sampai 10 lenyap. Seketika bangunan rumahnya lagi pesta-pesta roboh. Serentak meninggal dunia. Maksud dan tujuannya supaya apa? Supaya meninggalkan Tuhan. Tidak heran kalau banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan mualaf gara-gara perempuan. Gara-gara harta. Karena udah jelas. Modus operandi iblis itu dalam kisah Ayub sudah kita bisa pelajari. Harta, keluarga. Keluarga ini bicara istri. Berarti di situ ada anak, ada perempuannya di situ. Mualaf. Harta. Seperti Judas Iskariot ya, menjual Tuhan Yesus. Kan karena duit. Harta itu. Bapak Ibu, ini kita bisa belajar strategi oleh iblis. Sebagaimana 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya Ibu Tenti renungan firman-Nya Yohanes 10 ayat 10. Kita bisa lihat dari sini, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Target akhir Ayub mualaf. Zaman sekarang kira-kira begitulah. Dia mengutuki Tuhannya. Apa yang ada di nomor 1 ayat 1 itu yang mau diambil sebenarnya. Karena Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu adalah bungkusnya adalah dekat dengan Tuhan. Bungkus ini mau diambil.
supaya Ayub mengutuki Tuhan dan akhirnya Ayub jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kan itu sebenarnya tujuan akhir. Nah, Bapak Ibu, disinilah kita bisa melihat, kita bisa belajar, dan kita bisa berhati-hati supaya kita jangan seperti hamba Tuhan yang kemarin viral di medsos itu, yang diwawancarai, ya kalau artis jadi mualaf, kita bisa ya masuk akal gitu ya, artis kan gitu ya. Hidupnya ya masih duniawi lah katakan, hedonismenya masih kuat gitu ya. Lah kalau hamba Tuhan, pendeta yang sudah melayani, bagaimana itu ceritanya kan? Kok bisa gitu? Ya bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang sering disampaikan oleh Bapak Pendeta Lipius, kuasa firman dan doa. Ya cuman itu, seperti Ayub. Sehingga kita bisa menjadi hidup saleh, jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Dan inilah yang menjadi pagar. Kalau Ayub kan dikatakan iblis mengakui, iyalah dia taat sama Tuhan karena ada pagar. Tuhan memagari Ayub, memagari keluarganya, memagari harta bendanya semua. Sehingga iblis tidak bisa nerobos masuk. Dan kita pun harus punya pagar. Karena kita yang di Zoom ini semua hamba Tuhan. Jadi tidak ada yang kebal dosa ya Bapak Ibu ya. Aku kan sudah pelayanan sekian puluh tahun. Aku kalau iblis mah udahlah. Gak mempan lagi lah. Panah berapi dari si jahat itu gak mempan sama aku. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. Bisa. Ternyata bisa kok. Karena tanpa doa, kita tidak punya pertahanan, tidak punya pagar. Tanpa firman yang ada di dalam hati kita yang hidup, kita nggak punya pagar lagi. Ibaratnya rumah kita, pekarangan rumah kita, udah nggak ada pagarnya, udah plong aja, blong gitu. Jadi semua orang bisa masuk. Anjing bisa masuk, anjing tetangga bisa masuk, pengemis bisa masuk, penggarong bisa masuk, tukang minta-minta bisa masuk. Semua bisa masuk bebas ke dalam rumah kita. Tinggal dobrak pintu saja, udah selesai. Nah inilah Bapak Ibu yang kita bisa lihat dari kehidupan Ayub. Salah satunya. Jadi Ayub ini sebenarnya adalah seorang ayah, seorang bapak yang sempurna, berbahagia. Siapa yang tidak ingin sebagai seorang keluarga yang demikian sempurna ya Bapak Ibu ya. Biasanya orang kaya itu, orang sukses, orang berpangkat itu biasanya kehidupan rohaninya kering. Kenapa? Karena sibuk ngurus bisnis. Sehingga gak ada waktu untuk istirahat. Untuk berlibur, untuk santai. Karena Senin sampai Sabtu kerja. Pabrik buka gitu ya. Jadi harus kontrol karyawan, pegawai di pabrik. Yang ada cuma hari Minggu kosong. Sebelum usahanya makmur besar, dia hari Minggu rajin ke gereja. Kan gitu nih ceritanya. Kalau kita ambil konteks Ayub ini. Ayub ini pengusaha ya Bapak Ibu ya. Kalau kita baca Alkitab, Ayub ini ternyata pengusaha peternakan. Karena Ayub ini bukan seorang petani. Di dalam penjelasan Ayub pasal 1 tidak disebutkan Ayub itu punya kebun anggur. Jadi dia bukan petani. Justru yang dijelaskan sini semuanya tentang ternak. Jadi ini pengusaha yang bergerak dalam peternakan. Kalau zaman sekarang ini dia Ayub ini bisa langsung pengalengan daging ya dengan ternak susu lembu sapi. Nah, seperti kalau di Jakarta itu Cimory.
Cimori itu awalnya dulu ternak lembu doang, ternak sapi. Kemudian dia ternak susu, ngambil susu dan kemudian dikemas susunya. Jadi merek dagang Cimori. Mungkin kalau zaman sekarang Ayub bisa seperti Cimori ya. Industri susu. Bapak Ibu, seorang pengusaha pasti sibuk. Tapi Alkitab mengatakan Ayub itu orangnya saleh. Berarti taat beribadah. Biasanya paradoks. Biasanya orang yang ekonominya biasa-biasa, bahkan sederhana, rohaninya itu wah, luber, melimpah. Tapi orang yang kalau ekonominya itu sudah tajir melintir seperti si Ayub ini, konglomerat pada masa itu, biasanya rohaninya pasti kering. Mulai bolos ke gereja, mulai bolos berdoa, mulai bolos ini doa dan puasa. Esther sebelumnya rajin, sekarang sudah tidak lagi. Karena sudah apa? Sudah sibuk. Biasanya ikut doa semalaman. Karena udah sibuk, nggak pernah lagi nongol. Biasanya ikut Zoom. Karena udah berhasil, sukses. Ya toh, akhirnya udah nggak pernah nongol lagi. Kan kira-kira begitu nih. Kira-kira ya, ini contoh, bukan di sini maksud saya, di sono. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar banyak dari Ayub ini. Dan kita tarik konteksnya dalam kehidupan kita pada masa kini. Ya, anak-anak Ayub dikatakan biasa mengadakan pesta. Wow. Ini kan kehidupan zaman sekarang ya. Bapaknya kaya, pasti anaknya suka pesta-pesta. Istilah anak muda kelabing. Kelabing ya. Pergi ke klub malam. Tapi anak Ayub bukan dibilang kelabing ya. Klub malam. Mereka itu mengadakan pesta di rumah ya. Bukan di diskotik. Mereka mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang makan minum. Di sini kita lihat adanya kekompakan. Jadi anak-anaknya si Ayub ini, Bapak Ayub ini kompak, akur, walaupun 10 orang. Jadi kalau satu kondangan, yang lain datang, diundang datang. Mereka makan minum, berpesta. Ya. Tapi mereka ini makan minum, berpesta itu anggur. Kemungkinan bisa mabuk. Kemungkinan bisa berbuat dosa. Mereka ini tidak dikatakan Alkitab sudah beristri. Tidak tahu ya, kita tidak ada penjelasan lebih lanjut. Apakah 10 anak ini sudah berkeluarga? Kalau dalam konteks masih anak muda, belum keluarga, kemungkinan ya bisa melakukan dosa karena mabuk. Kalau kita lihat, kenapa Ayub harus menguduskan mereka keesokan harinya pagi-pagi? Dia berkata Ayub ya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Nah ini dia. Inilah kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Kalau sudah berpesta, makan minum bersama teman-temannya, kan sudah nggak bisa kita kontrol ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja ya, bagaimana kita bisa mengontrol? Dia izin menghadiri pesta ulang tahun temennya gitu ya. Kan kita tidak tahu pesta ulang tahun itu gimana bentuknya ya. Nah, tapi Ayub dikatakan oleh Alkitab, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Bisa saja mengutuk Allah dalam hati. Kenapa? Mabuk. Kalau mabuk kan kita nggak sadar mau ngomong apa. Jadi di sini kita lihat Ayub ini, makanya saya katakan figur orang tua yang benar-benar sempurna ya. Dia kaya raya, sukses dalam bisnis, sukses dalam keluarga rumah tangga, dan sukses dalam hubungannya bersama dengan Tuhan. Woi, luar biasa ya. Ayub ini idola ini sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang diterima oleh Ayub ini, yang dilakukan oleh Ayub ini, dia tidak butuh pengakuan
dari manusia ya. Satu lagi yang saya juga salut ya, kalau saya baca Ayub ini. Kalau kita lihat Ayub pasal 1. Apa dikatakan Tuhan? Bapak Ibu maaf ya udah jam 7, kita nanti selesai jam 8 ini kayaknya. Karena kitab Ayub ada 42 pasal Bapak Ibu, maaf aja ini baru pasal 1 loh. Gimana ini kita? Tuhan berkata kepada iblis, nah ini Bapak Ibu ya, ini seru ini. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya, ini kalimatnya yang perlu kita garis bawahi. Sesungguhnya tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini langsung loh, Tuhan semesta alam, Bapa Sorgawi, ngomong begitu kepada para malaikat dan di hadapan iblis. Wow, ini luar biasa ya. Ini pengakuan langsung dari Sang Pencipta terhadap manusia. Tidak ada di bumi yang seperti Ayub. Bukan kayanya loh. Makanya saya bilang Tuhan itu tidak peduli dengan harta kekayaan kita. Tuhan itu tidak peduli dengan pangkat jabatan kita. Tuhan itu pedulinya apa? Saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu yang dibanggakan oleh Tuhan semesta alam terhadap Ayub kepada seisi penghuni sorga, termasuk iblis ada di dalam. Luar biasa ya, 2 kali, pasal 1 dan pasal 2 kalau Bapak Ibu baca, Tuhan Allah mengucapkan itu 2 kali. Jadi dia bangga sekali sama Ayub ini. Kadang-kadang saya bertanya, oh Tuhan apakah engkau bangga samaku? Apakah Tuhan bilang, iblis, apakah kau lihat hambaku si Leo itu? Mungkin iblis berkata, apanya Tuhan? Nggak tahu tuh. Tahu gelap kata iblis. Ini luar biasa ya. Kita manusia kadang-kadang butuh pengakuan manusia. Aneh ya. Padahal kita ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tapi kita butuh pengakuan dari manusia. Di sini kita belajar, Tuhan tidak memerlukan, tidak mau kita butuh pengakuan dari manusia. Yang terpenting itu pengakuan dari Tuhan rupanya. Bangga sekali ya. Kalau seandainya Presiden Jokowi ini ngomong di sidang kabinet, menteri-menteri, lihat nggak tuh si Pak Leo itu, luar biasa Pak Leo itu. Begini dia, begitu dia. Begini dia, begitu dia. Salut saya sama Pak Leo itu. Bangga sekali kita ya. Langsung kuping kita naik 5 cm. Langsung kita bangga-banggakan. Kalau bisa kita share ke medsos. Share di Facebook, share di TikTok, share di WA. Semua grup kita share pengakuan Jokowi itu ya. Tapi ternyata itu tidak perlu ya Bapak Ibu. Ternyata kita mencontoh Ayub sajalah. Biar orang bilang apa tentang kita ataupun tidak dipandang orang atau istilahnya dipandang dengan mata sebelah oleh manusia, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, biarin aja lah. Biarin aja. Yang penting di surga waktu Tuhan itu lagi fellowship dengan para malaikat. Kalau bisa nama kita dibilang, lihat nggak tuh? Ibu Emma Watimena itu. Itu luar biasa dia itu begini-begini. Bangga kita ya. Walaupun nggak kita dengar ya. Haleluya. Amin Ibu Emma. Iya. Ternyata begitu Tuhan ini. Dia membanggakan manusia yang dia kasihi, yang dia senangi, yang dia sukai. Di hadapan para malaikat. Ternyata bisa begitu ya. Di surga sana Tuhan itu rupanya mau membangga-banggakan. Kalau ada yang dibanggakan maksudnya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari Ayub.
karena saya sudah dikasih kode sama Ibu Eli, katanya nanti aja disambung bulan depan. Kita bisa belajar beberapa hal dari kisah Ayub ini. Sebagai manusia, dia memang begitu dibanggakan oleh Tuhan. Dia bukan seorang nabi ya. Bukan seperti Nabi Elia, seperti Musa yang dipakai Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, luar biasa. Dia ini figur, benar-benar figur ayah gitu. Benar-benar figur suami, benar-benar figur kepala rumah tangga, benar-benar figur pebisnis, pengusaha, tulen asli. Tapi Tuhan mau lihat, ini loh ada juga orang manusia yang pengusaha sukses, kaya, tajir, melintir harta kekayaannya, tapi menjadi kebanggaan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Mungkin kita tidak sekaya, semakmur seperti Ayub. Mungkin kita tidak punya anak 10, 7, dan 3. Tapi yang mungkin kita bisa sama dengan Ayub adalah yang pertama tadi. Kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itulah yang nomor 1 yang mungkin kita bisa contoh, kita bisa teladani dari kehidupan Ayub. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai untuk sharing kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dari hamba-Mu yang luar biasa, Ayub Tuhan, bagaimana dia begitu dekat dengan Tuhan, begitu intim dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya di masa-masa dia senang, bahkan pada saat Engkau menguji dia Tuhan. Dengan mengambil seluruh hartanya, dengan mengambil semua anak-anaknya. Bahkan dia Tuhan juga Engkau izinkan mendapatkan penyakit bisul yang busuk di seluruh tubuhnya dari telapak kaki sampai ke kepalanya Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa. Tuhan, kami ingin mencontoh, menteladani Ayub ini Tuhan. Apapun tekanan hidup kami Tuhan, apapun masalah, apapun pergumulan kami Tuhan masing-masing, pribadi lepas pribadi yang ada di Zoom ini Tuhan. Biarlah kami seperti Ayub Tuhan, seperti emas yang dimurnikan, sehingga kami tetap berkenan di mata Tuhan. Dalam segala keadaan, situasi apapun yang kami hadapi, senang atau tidak, kami tetap dekat dengan Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kekuatan kami adalah dalam firman-Mu Tuhan, kekuatan kami adalah dalam doa kami kepada Tuhan. Karena melalui semua itulah Tuhan, pagar Tuhan ada di sekitar kami. Pagar Tuhan ada di sekitar keluarga kami. Pagar Tuhan ada di sekitar segala sesuatu apapun yang kami miliki. Tuhan menyertai kami senantiasa. Dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh dicerahkan dengan apa yang kami sharingkan pada pagi hari ini. Apabila ada yang belum jelas Tuhan, apabila ada yang belum sempurna dalam penyampaian hamba tadi Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi rema bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hidup saleh, jujur, setia, dan menjauhi segala kejahatan. Mari Ibu Dewi dengan pokok doa ini kita akan dukung bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Papa, kami sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu, Pak Leo Papa, di mana Tuhan Yesus ajarkan kami kembali untuk senantiasa Papa berharap bersandar kepada Tuhan, terus melekat kepadamu ya Bapa, seperti yang Ayub
dalam hidupnya Papa dia berkenan, jujur, dan juga Tuhan menjauhi kejahatan, dan Tuhan sungguh bangga kepada Ayub. Biarlah Tuhan Yesus kami belajar Tuhan untuk hidup apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri kami ya Papa, sehingga terus kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus karakter ini Tuhan terus terpelihara di dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi berkat Bapa, untuk kami boleh menjadi tiang doa bagi keluarga, bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, terlebih hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah panggil untuk menjadi Tuhan alat-Mu, untuk menjadi Tuhan suara-Mu di muka bumi ini Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu Papa, sehingga banyak jiwa akan dimenangkan buat Tuhan. Kami rindu Papa, seluruh hamba-hamba Tuhan kembali kepada panggilannya, kembali kepada kasih yang mula-mula ya Tuhan, memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, memiliki hati yang menjauhi kejahatan, yang tidak hidup di dalam cinta akan uang, dan juga Tuhan Yesus berkenan untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja-Mu Papa, di aras gereja, di denominasi yang ada Tuhan, mengerti akan panggilannya itu Papa, dan kembali kepada kasih-Mu ya Tuhan, dan juga mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga Tuhan Engkau berkata, sungguh anak-anak yang telah Kupilih, yang telah Kupanggil, sungguh setia dan taat dalam segala kerendahan hati melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi agenda Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, maka gereja-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saat ini Papa kami melihat Papa, begitu banyak sekali Tuhan, kriminalitas yang terjadi khususnya di kota Medan. Saat ini Tuhan, pembegalan begitu banyak Tuhan, sehingga orang menjadi takut, khawatir untuk keluar rumah, terlebih pada malam hari. Yesus Tuhan, pakai gereja-Mu yang ada di Medan ini Papa, bersatu hati, bergandengan tangan membangun ukupan bagi Tuhan, mengelilingi kota Medan ini dengan doa-doa ya Papa, sehingga Tuhan, kota Medan penuh dengan kemuliaan Allah. Kota Medan Tuhan Yesus ada di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Kota Medan Tuhan aman dalam perlindungan-Mu, sehingga Tuhan kami rindu orang-orang yang melakukan pembegalan kriminalitas yang dampak daripada narkoba, prostitusi, seks bebas, sehingga Tuhan generasi-generasi yang ada di kota Medan ini Papa sudah menjadi anak yang hilang Tuhan. Engkau menantikan mereka Papa. Oleh sebab itu Tuhan, pakai gereja-Mu, pakai anak-anak-Mu Papa yang sudah Kau pilih, Kau panggil di kota Medan ini Papa, bersatu hati menjadi tiang doa Papa, untuk boleh menjadi berkat, sehingga jiwa-jiwa itu Tuhan yang terhilang boleh diselamatkan Bapa. Biarlah pertobatan Allah terjadi bagi jiwa-jiwa itu Tuhan yang terhilang itu Papa, untuk kembali kepada Bapa. Kami rindu Tuhan, kota Medan kembali aman, kota Medan Tuhan Yesus nyaman Tuhan, sehingga tidak lagi ketakutan, kekhawatiran. Pakai gereja-gereja-Mu Papa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi Ayub-Ayub di akhir zaman Tuhan, untuk kami terus Bapa di surga melekat kepada Tuhan, untuk kami menjauhi kejahatan, untuk kami hidup jujur, untuk kami Tuhan Yesus bersyukur kepadamu ya Papa, tidak melekat kepada cinta uang, dan juga saudara-saudara kepada cinta uang itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami pelaku firman Tuhan, jadikan kami hamba-hamba yang setia dan taat di dalam setiap panggilan Tuhan. Terima kasih, kami berkati Pak Leo, Ibu Eli, dan juga anak, cucu, dan juga menantu Tuhan. Diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah usaha mereka, sehingga Tuhan keluarga ini boleh menjadi berkat. Apa yang dikerjakan mereka di Papua yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup mereka, biarlah Tuhan banyak jiwa, biarlah Tuhan Yesus Papua menjadi Tuhan Yesus pintu gerbang timur yang memiliki transformasi Allah. Dari tempat itulah Tuhan Yesus terjadi kemuliaan Allah terus memancar dari pintu gerbang timur tanah Injil-Mu Tuhan, melalui Tuhan Yesus pelayanan mereka. Banyak Tuhan Yesus orang-orang yang ada di Papua mengerti akan doa, mengerti akan kuasa doa, dan juga Tuhan melayani, menginjil Tuhan,
oleh karena pelayanan mereka. Dan juga pakai juga Bapak Lipius kami Papa sebagai nabimu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Berkati dia Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya Papa. Biar terus pakai dia menjadi corong Allah bagi pemerintahan kami Tuhan. Oh Tuhan, dari pemerintahan kami yang paling tinggi Tuhan, bahkan juga Tuhan para menteri, terima kasih Engkau mempercayakan ini. Berkati Ibu Elvi Tuhan, berkati anaknya Tuhan, menantunya Tuhan, kerinduan mereka Tuhan memiliki cucu-cucu yang manis Tuhan, kami memberkati Tuhan. Biarlah Bapa di surga kerinduan itu terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga ini terus Bapa berlimpah-limpah sehingga keluarga ini terus menjadi berkat dimanapun keluarga ini berada Bapa. Banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Oh Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Banyak jiwa akan mengalami kasih Tuhan. Banyak jiwa akan mengalami berkat-berkat Tuhan karena Tuhan menaruhkan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih juga buat hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk kami tergabung di dalam rumah doa segala bangsa. Biar terus kami setia dan taat mengerjakannya dengan motivasi yang benar ya Tuhan. Motivasi oleh karena panggilan Tuhan. Motivasi oleh karena mengasihi Tuhan. Bukan yang lain Tuhan. Ampuni kami Papa kalau kami memiliki motivasi yang tidak benar. Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami yang dahsyat. Kami serahkanlah Tuhan setiap doa-doa kami ini, setiap Zoom kami yang kami lakukan Bapa. Oleh karena memang kami rindu Tuhan, terjadi lawatan Tuhan dari pintu gerbang timur ini Bapa, sampai ke bangsa-bangsa, sampai kesudahan yang Kau datang menjemput mempelaimu ya Bapa. Ajarkan kami terus setia dan taat mengerjakannya ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, dengan segala cinta kasih kami kepada Tuhan yang sudah memilih kami. Terima kasih Yesus Tuhan Allah kami yang dahsyat. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada Ibu Dewi untuk doa-doanya. Haleluya. Ya, berhubung kita sudah di penghujung waktu ini, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Lipius, mungkin ada arahan, informasi, pokok doa, sekaligus nanti Bapak doa penutup dan sekaligus doa berkat. Silakan Pak Lipius. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, saya sedang siap-siap menuju Jayapura. Masalah Majelis Rakyat Papua itu Panpil, Pansel, pemerintah provinsi, Aras, Agama, FKUB semua sudah putuskan, tetapi ada kelompok-kelompok masih tidak puas, yang tidak diakomodir. Masih demo-demo lah, apalah segala. Dan hari ini katanya ada demo, saya diminta ke sana. Jadi mungkin setiap ini silakan doakan supaya semua jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pertama. Kedua, barusan tadi Ibu Dewi doa itu saya sedang pakai HP yang satu, lagi komunikasi dengan Pak Pratikno untuk pertemuan minggu depan dengan Sespri Jokowi. Dua itu baru komunikasi dan mereka respon ya untuk tahun 2024. Nah, seperti itu. Jadi itu perlu doakan karena bulan September tahun lalu hampir 1 jam 9 menit itu diskusi tentang tahun 2024 juga. Dan tadi malam waktu saya tidur, saya harus WA untuk sampaikan kepada beliau. Akhirnya tadi malam saya WA, terus barusan tadi saat Ibu Dewi doa itu juga saya baru WA juga. Karena mereka WA, saya balas. Nah, seperti itu. Ini sedang saya lakukan, tapi juga pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM. Nah, saya harus sampaikan supaya sesuatu yang penting itu mereka harus ya istilahnya juga dengarlah dari kita pemimpin Kristen seperti itu. Tapi mereka sering dengar orang-orang yang saya kontak seperti itu. Yang kedua itu ini Pak Leo mana ini, muka tidak kelihatan ini, luar biasa itu. Jadi kalau kita di Gidi itu pendeta itu sudah harus menggembalakan jemaat. Nah, ya, tapi saya kasih gelar evangelis yang hebat luar biasa.
Penggalian-penggaliannya memang biblikal, kontekstual, ya luar biasa. Jadi saya menikmati khotbah tadi. Jadi waktu khotbah pun saya ini masuk ke kamar mandi. Jadi saya taruh air mandi harus pelan-pelan supaya saya dengar suara luar biasa. Tapi suaranya kencang, jadi cukup bagus. Nah, puji Tuhan. Jadi memang itulah firman Tuhan ya, firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan. Jadi dari semua itu, kalau orang semakin dekat dengan Tuhan, semakin tinggi. Orang sering ilustrasi, pohon semakin tinggi itu memang angin kencang. Nah, itu sebabnya ya seperti tadi kesimpulan beliau itu penting buat kita, catatan buat kita. Orang semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, dunia ini tidak senang. Jadi dunia ini bukan hanya iblis. Ya, tadi malam saya diskusi dengan istri saya juga, ya iblis juga iri hati, tapi manusia juga iri hati. Nah itu. Jadi kita punya benteng pertahanan tadi sangat penting. Firman Tuhan, doa, apalagi tambah puasa itu amunisi yang sudah tidak bisa terkalahkan. Nah, jadi dia lakukan 3 topik itu, tapi prakteknya itu harus dibuktikan di lapangan. Artinya begitu. Setiap kita ketemu siapa saja, di situ karakter aslinya kan orang akan lihat kita. Nah, seperti itu. 9 buah roh itu akan lihat kita. Jadi luar biasa ya. Tadi saya juga pikir-pikir, Ayub itu diizinkan Tuhan karena memang si kepala api neraka ini yang minta. Nah, jadi tapi kita ini ya bagaimana? Itu dia. Saya lagi pikir banyak itu. Tapi doa tadi Ibu Dewi juga connect di situ. Jadi luar biasa. Luar biasa. Jadi tadi juga Pak Leo. Saya selalu bilang Pak Eli berapa kali meleset lidah saya ini. Pak Leo sampaikan tadi itu pendoa-pendoa dan lain-lain. Saya tertawa tapi juga iya itu juga gitu. Saat biasa-biasa, laku doa luar biasa, puasa luar biasa, tapi saat luar biasa, pelan-pelan dingin, pelan-pelan lupa. Ya itulah kelakuan kita manusia ya. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan, tapi saya menikmati firman Tuhan di pagi ini, khusus untuk kita semua. Jadi ada hal-hal yang ya minta Tuhan untuk lindungi kita, jaga kita. Saya senang dan itu salah satu hal penting ialah teman sahabat kita itu istri. Ya, kita laki-laki ya. Kalau perempuan ya suami. Tapi kadang-kadang memang HP ini membuat kita, kadang-kadang istri saya lagi bicara, saya kadang-kadang tetap main HP, saya lihat body language dia seperti dingin. Berapa kali saya berusaha matikan HP, terus saya dengarkan. Tapi body saya ini lari ke HP, karena memang body saya sudah tersistem. HP memang baik sih, saya bicara dengan orang, melayani orang, tapi kan ada melayani satu manusia di depan saya, yaitu istri, untuk mendengarkan. Nah itu kita laki-laki memang seperti itu, khusus laki-laki seperti saya ini dalam hal itu. Tapi istri saya ini sudah teruji ya, sabar dalam hal itu. Sabar dalam hal, ya kamu memang, dia selalu bilang begitu ya. Iya, sebentar. Ya, kamu ada untuk semua orang. Nah itu, kamu tidak bisa sembunyikan diri. Tuhan sudah bawa kamu naik. Walaupun tidak punya jabatan strategis, tapi Tuhan pakai kamu di jalan terus. Tapi saat dia perlu, saya dengar, ya maaf, saat dia perlu, saya perlu dengar,
sesuatu kata-kata dia, kadang-kadang sistem tubuh saya yang sudah bekerja untuk orang banyak itu juga kadang-kadang mempengaruhi. Itu rohani, tetapi kan orang dekat saya juga perlu dengar. Saya dengarkan keluhannya, apanya, seperti itu. Jadi ya tadi firman Tuhan jelas, contoh Ayub itu. Ayub itu pengusaha, tapi juga bapak yang sukses, ya, terhadap komunikasi dengan istri dan anak-anak. Wah, itu luar biasa. Nah, jadi memang dia boleh dikatakan ya, Alkitab jelas dia Allah katakan orang ini hebat gitu loh, luar biasa ya. Orang ini hebat. Saya senang sekali itu. Orang ini hebat. Kalau kita ini siapa? Tadi sudah Leo sampaikan. Nah, itu sebabnya memang penting amunisi doa sangat penting, puasa sangat penting, ditambah dengan tembok pagar ini penting sekali. Pagar itu firman Allah penting. Saya kadang-kadang berusaha untuk HP2 ini saya satu pakai lagu atau khotbah-khotbah teman-teman siapa saja, saya menikmati. Kemarin Insinyur Niko khotbah di acara ulang tahun gereja, khotbahnya connect dengan kita ya. Temanya, baru Pak Bambang berdoa, penginjilan belum selesai. Wow, luar biasa. Terus saya 2 kali khotbah di sana, dalam pelayanan itu saya sampaikan saat hamba Tuhan makan bersama di belakang itu, Pak Bambang siapkan pasukan karena akan banjir jiwa-jiwa di gerejamu. Nah, dan itu juga saya sampaikan sebelum acara. Mereka minta saya, Ibu Vivian minta saya untuk sampaikan video klip untuk siarkan seperti kemarin itu. Saya lupa. Hari Minggu kemarin saya sudah pikir di gereja setelah ibadah. Lupa juga karena memang itu. Tapi itu juga Tuhan yang buat dalam hati saya. Tapi saya sampaikan ke WA kepada Bambang. Ya, saya lihat Tuhan akan bekerja luar biasa dalam pelayanan gerejamu untuk Indonesia umumnya, tapi Sumatera khususnya. Ya, tapi siapkan pasukan untuk melayani jiwa-jiwa baru. Nah, seperti itu. Pak Bambang, Pak Niko sampaikan hal yang sama, konfirmasi WA saya. Jadi memang Tuhan sedang bekerja. Ibu Dewi tadi katakan di Medan ada ini, itu tidak apa-apa. Itu sudah mulai kepanasan itu. Kepanasan api Injil dan api doa sedang bekerja di Medan. Sehingga iblis tidak tahan dan dia tambah naik giginya. Tapi dia tidak pernah menang, kalah itu. Nah, karena reaksi di Medan jiwa-jiwa saya lihat luar biasa. Nah, itu salah satu. Jadi ya Ibu Dewi dengan suamimu juga gereja harus siap. Kuat doa bersama. Tetap jalan. Jiwa-jiwa juga akan banjir juga di dalam pelayanan Ibu Dewi. Seperti itu. Jadi ya kita semua siap. Kita semua siap. Terakhir setelah Pak Niko sampaikan firman itu, istri saya bilang, kelihatan Tuhan akan izinkan penyiksaan di Indonesia dalam waktu dekat. Nah, karena ada kata yang disampaikan Insinyur Niko dalam hal hal seperti yang tadi firman Tuhan sampaikan. Baru istri saya respon, saya tidak tangkap. Dia katakan, Dedi, ini saya lihat kelihatan Tuhan akan izinkan penyiksaan besar di tahun depan dan tahun berikut. Khusus untuk umat Kristen, karena umat Kristen sudah terlalu santai. Tapi dalam kondisi politik atau apa, akan terjadi seperti ini apa yang disampaikan Niko. Ya, saya bilang, iya, saya bilang jangan terjadilah seperti itu. Ini hamba-hamba Tuhan terus doa. Iya, tapi kan maksud yang baik juga untuk membangun umat Kristen, bukan negatif. Kau hebat ya, kau lebih pendeta dari saya ya, saya bilang. Kau lebih pendeta dari saya. Dia tidak respon, tapi dia singgung lagi. Ini kencang bicara seperti itu. Ya,
luar biasa. Tapi tahun depan itu ada bulan Juni, Juli tanggal 3 sampai tanggal 6 itu ada acara besar penginjilan konferensi internasional di Insinyur Niko. Tapi juga tanggal 5 itu hari doa nasional yang sedang PGLI rancang untuk cari tempat untuk diselenggarakan. Bulan yang sama, tanggal yang sama. Nah, seperti itu. Dan World Prayer Assembly di Perth, Australia, bulan Oktober besok. Nah, seperti itu. Jadi, Tuhan sedang kerjakan. Mic-nya ketutup, Pak. Mic-nya ketutup, Pak. Halo Pak Lipius, mic-nya ketutup, Pak. Halo Pak. Oh, mungkin lagi sedang itu. Mau siap-siap berangkat, ada suara di luar. Mau ke Jayapura. Mungkin tutup dulu. Lagi bicara. Sebentar, saya berdoa, dengar tidak? Tadi ketutup mic-nya, Pak. 1 Oh. menit terakhir, ya. Bukan, ada yang telepon masuk. Ini orang-orang telepon HP 1, saya tidak angkat, masuk ke HP. Tadi saya udah berdoa itu, tapi saya ulang lagi ya. Oke. Kita berdoa lagi. Ya, saya bingung kok orang-orang ini tidak dengar sepertinya, padahal ini telepon masuk juga saya lihat. Oke, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur kepadamu karena cinta dan kasih-Mu, Engkau selalu mengingatkan kami, memberikan peringatan-peringatan kepada kami melalui pujian dan lain-lain, termasuk firman Tuhan melalui hamba-hamba-Mu di setiap hari, setiap pagi. Pagi ini kami diberikan firman yang begitu dalam oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami untuk menikmati firman dan terus melakukan firman, supaya kami seperti yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Berkati hamba-Mu Pak Leo dalam pelayanannya, dan juga mendukung pelayanan istrinya. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini dan keluarga. Jadikan keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kami yang ada, Tuhan memberkati kami dalam keluarga kami, pelayanan kami. Tapi juga Tuhan terus jaga kami untuk jadi berkat bagi banyak orang. Karena penginjilan belum selesai. Kalau bukan kami siapa lagi? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang selalu setia dalam Zoom. Engkau memperhitungkan semua jeripaya. Hamba percaya bahwa di akhir zaman butuh orang-orang setiawan dan setiawati seperti mereka. Itu sebabnya Tuhan, Engkau selalu berkati. Kirimkan pasukan-Mu untuk kawal kami, supaya kami terus jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang membutuhkan pertolongan berilah pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, pagi ini kami juga tidak mau lepas dari berkat-Mu. Berkat holistik dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam berkat Roh Kudus menyertai dan melimpahkan dalam kehidupan kami hari ini sampai Engkau datang menjemput saleh-salehnya. Bapa, terima kasih. Amin.